keadaan tetap sehat, tetap semangat. Tadi kita sudah bertemu di sesi pertama, lalu juga dilanjut di sesi kedua, dan sekarang kita memasuki sesi ketiga dalam program pendampingan pengembangan kapasitas SDM Usaha Mikro pada tanggal 31 Juli tahun 2024. Jadi silakan nih Bapak Ibu yang mungkin masih ada jauh dari handphonenya, dari laptopnya, di sini kita akan memulai kembali. Karena kita mungkin tadi udah ya istirahatnya Bapak Ibu. Udah makan, sudah semoga semua udah selesai makannya ya. Semoga semua udah makan, sudah bisa fokus kembali, sudah minum yang cukup, khususnya minum ya Bapak Ibu. Kalau di Bandung sekarang cuacanya siangnya lagi yang panas banget, tapi malamnya dingin banget gitu ya. Jadi memang membuat gampang sakit nih kalau misalnya di lingkungan saya kebetulan sekarang lagi ini, lagi semuanya hobinya sakitnya flu gitu ya. Yang satu sembuh lanjut ke orang lainnya, flu lagi. Bu Rosita, semalam hujan deras, Mas. Wah, hati-hati. Ibu, biasanya kalau misalnya malamnya hujan deras, pagi-paginya menggigil. Karena masuk angin gitu ya, karena nggak prepare kita biasanya kalau sama cuaca kan ya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan sampai sakit. Kalau misalnya udah kerasa sakit, mulai diminum obatnya atau mungkin vitamin. Vitamin itu bisa menjaga kesehatan Bapak Ibu semua, apalagi Bapak Ibu semua di sini masih menjalankan bisnisnya, gitu ya. Jangan sampai mengikuti pelatihan iya, menjalankan bisnis iya, tapi lupa sama kesehatan badan diri sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah makan, yang sudah minum, boleh dibawa kalau misalnya mau ada cemilan sambil mendengarkan materi di sesi ketiga gitu ya, membawa minum juga biar stay hydrated selama kegiatan ini, itu juga dipersilahkan karena untuk sesi ketiga kali ini materinya tidak kalah menarik dengan materi sesi pertama dan juga sesi kedua tadi. Nah, sesi ketiga kali ini adalah materi mengenai strategi pengembangan usaha melalui kerjasama pembiayaan berbasis syariah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar nih pembiayaan berbasis syariah itu seperti apa, atau mungkin ada juga yang belum familiar, atau ada juga yang tertarik nih untuk mengikuti atau mencoba pembiayaan berbasis syariah itu sendiri. Nah, tentunya narasumber kita yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini akan banyak sharing nih ke Bapak Ibu semua mengenai pembiayaan berbasis syariah itu seperti apa, dan juga tentunya nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya kepada narasumber kita hari ini, berdiskusi juga terkait dengan bisnisnya Bapak Ibu, permasalahan Bapak Ibu, atau hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut selama kegiatan berlangsung. Nah, narasumber hari ini adalah Mas Ilham Reza Ferdian. Beliau merupakan Head of Impact and Managing Partner dari Lariba Consulting dan juga founder Koperasi Syariah Lariba Solusi Indonesia. Nah, tentu saja narasumbernya juga sudah hadir di sini. Mas Ilham, selamat siang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, aku izin mengingatkan nih Bapak Ibu bahwa di kolom chat ini sudah ada absensi untuk sesi ketiga hari ini, absensi pertama, jadi jangan lupa untuk mengisi absensi pertama untuk sesi ketiga hari ini. Selama kegiatan, silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan dan jika terdapat pertanyaan, ini bisa ditanyakan di kolom chat. Nanti jika Mas Ilham berkenan bisa langsung dijawab, atau jika tidak terjawab selama pemateri berlangsung, ini nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir, jadi nanti akan aku bantu tanyakan untuk pertanyaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pertanyaan secara langsung, nanti silahkan untuk menggunakan fitur raise hand, ataupun bisa ditulis di kolom chat, nanti akan aku persilahkan untuk memberikan pertanyaannya langsung kepada Mas Ilham. Oke, oleh karena itu mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Kepada Mas Ilham, saya persilahkan. Baik, Mas Faiz, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, yang kami hormati Bu Dina Deliana sebagai Kepala Inkubator Bisnis The Greater Hub Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Lalu juga timnya Bu Tina, Mas Faiz, dan Bapak Ibu lainnya, dan juga kepada peserta Bapak Ibu dalam program pendampingan usaha mikro. Baik, saya izin Bapak Ibu untuk share screen untuk materi saya ini. Nanti insya Allah kita bisa saling sharing sharing tanya jawab, sharing. Insya Allah welcome. Baik, mungkin suara saya jelas ya Bapak Ibu ya, dan juga bisa terlihat gambarnya sekarang, slide saya. Sudah jelas, Apakah Mas. Jelas, bisa? Pak. Jelas ya? Jelas, Baik, Mas. baik, jelas, alhamdulillah. Baik, kami mendapatkan amanah ya dari teman-teman Degree Terhab ITB
terkait dengan strategi pengembangan usaha melalui kerjasama pembiayaan berbasis syariah. Nah, sebelumnya, kenalkan nama saya Ilham Reza Firdian. Saya sebagai managing partner dari Lariba Consulting. Adapun untuk background pendidikan saya S1 saya di FEB UI, lalu saya pernah juga MSc Finance dari IUM, International Islamic University Malaysia. Lalu saya pernah juga mendapatkan Islamic Finance Qualification di London langsung di UK, dan pernah juga mengikuti Summer School Islamic Finance Durham University di UK juga, juga KPMI, lalu Sekolah Muamalah Indonesia. Baik, mungkin perkenalan singkat dari kami. Mungkin saya ingin izin untuk apa sih Lari Bakar Sakti? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Jadi Lari Bakar Sakti ini adalah lembaga konsultan yang melayani konsultasi dan training untuk UKM dan koperasi syariah agar apa? Agar naik kelas, dan tidak cukup naik kelas juga, dan juga tanpa riba. Karena kalau misalnya naik kelas tapi masih ada ribanya, itu kayak sepertinya sangat disayangkan. Kenapa, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu juga we practice what we preach. Jadi kita ini tidak hanya lembaga konsultan yang memberikan saran-saran pada Anda semua, namun kami pun merupakan praktisi juga ya Bapak Ibu ya. Kami praktisi UKM dan juga kepada syariah. Jadi kami bukan hanya sekedar teori, tapi kemudian kami juga sebagai praktisi, praktek juga. Lalu dari Consulting berikhtiar memberikan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan UKM dan koperasi syariah. Nah, ini kira dari Consulting. Nah, mungkin lanjut ke materi ya. Apa yang sih dimaksud dengan pembiayaan syariah? Jadi pembiayaan syariah ini bersumbernya ini Bapak Ibu, sumber dananya itu memang banyak hal ya. Salah satunya dari bank syariah yang seperti kita ketahui ya. Lalu juga bisa dari industri keuangan non-bank, IKNB disebutnya, IKNB syariah, contoh seperti fintech syariah. Lalu juga dari koperasi syariah juga. Dan nanti kami akan sedikit sharing juga terkait dengan koperasi kami, itu koperasi syariah yang namanya Koperasi Lariba Sulsel Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus syariah Bapak Ibu? Ya ini mau nanya Bapak Ibu ya, karena intinya itu kan riba. Dan riba seperti yang kami seperti yang kami pelajari sebelumnya. Jadi riba itu sebenarnya bukan hanya dilarang dalam agama Islam, namun juga di agama lainnya seperti agama Nasrani dan juga Yahudi ya. Nah, kenapa sih ini diharamkan ya? Salah satunya dari riba dalam surat Al-Baqarah ya 276, karena riba itu menghancurkan bisnis yang dijalankan. Ya, dalilnya dalam Al-Baqarah 276, Allah menciptakan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, ini jelas Bapak Ibu. Banyak ya Bapak Ibu ya kami yang sharing ke kami, setelah riba usahanya itu hancur, usahanya berantakan, turun signifikan. Itu kenapa? Karena disebabkan karena riba. Percaya tidak percaya, itu banyak kasus Bapak Ibu yang ke kami, teman ya atau bukan teman, orang orang masyarakat luas ya yang ke kami, dan juga termasuk kerabat kami, setelah menggunakan riba, bisnisnya memang awalnya tumbuh Bapak Ibu, namun setelah itu saya itu hancur signifikan ya. Juga dalam hadis Rasulullah ya, dari Abdullah bin Hadalah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu dirham riba yang dimakan oleh seorang yang mengatakan hal itu lebih berat daripada 36 kali perzinahan. Ya, satu dirham itu sebagai informasi Bapak Ibu, itu sekitar 60.000 rupiah Bapak Ibu ya, satu dirham itu. Jika bisnis mengambil riba, ya, dan riba, dan jadi Bapak Ibu, dan ada yang mengatakan, wah ini nggak apa-apa nih bisnis mengambil riba. Kenapa? Karena tetap berjalan kok. Bahkan usahanya semakin besar ya, semakin baik itu usahanya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan itu namanya istidroj. Apa itu istidroj? Jadi suatu hal yang didiamkan, yang didiamkan sementara oleh Allah, namun pada satu waktu akan dihancurkan sehancur-hancurnya ya, sampai hancur seketika dia. Contoh seperti kisah Korun Bapak Ibu, yang keren dengan harta kekayaannya. Jadi Korun ini kisahnya, dia karena merasa hebat ya, merasa pintar. Jadi Allah dikenakan istidraj. Apa itu? Dibiarkan terus-menerus karena keangkuhannya, karena kesombongannya, lalu dihancurkan, ditenggelamkan. Korun beserta harta-hartanya di dalam bumi. Dan jadi hati-hati ya jika merasa wah ini tidak apa-apa gitu, karena bisa semakin besar, hati-hati itu istirahat. Nah, karena bisnis yang tidak perlu didiskusikan kembali. Jadi kita sebagai praktisi UKM, yang pertama ini ya, jadi ini tidak perlu didiskusikan kembali. Jadi yang wajib harus ada di dalam bisnis. Yang pertama itu syariah, ini wajib demo. Jadi aktivitas bisnis yang tidak melanggar syariat dan bisnis yang tidak ada ribanya, ini wajib demo.
Jadi tidak perlu didiskusikan lagi, kan sudah otomatis harus ada. Dan yang kedua apa? Ya pasti menguntungkan Bapak Ibu. Yang namanya bisnis itu harus menguntungkan ya Bapak Ibu. Ya. Jika tidak menguntungkan, ya tidak usah bisnis tersebut gitu. Coba cari bisnis yang lain. Jadi ini dua karakteristik bisnis yang tidak perlu dinegosiasikan lagi, yang wajib harus ada di bisnis kita, yaitu pertama sesuai syariah, tidak melanggar syariat dan tanpa riba, lalu yang kedua menguntungkan. Nah, permodalan yang terlupakan. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian besar para UKM ya, para praktis UKM itu sebagian besar yang kami riset ya Bapak Ibu itu tentang permodalan gitu ya. Permodalan yang diperlukan tapi belum ada. Nah, namun ada hal Bapak Ibu permodalan yang terlupakan selama ini. Ya, mungkin sebagian sudah paham ya. Tapi masih banyak gitu ya yang belum sadar, yang belum aware. Ternyata ada loh modal-modal di sekitar kita. Apa itu Bapak Ibu? Itu pertama Bapak Ibu keluarga kita ya. Itu sumber modal gitu ya. Sumber modal tentunya yang punya dana itu keluarga. Yang kedua itu teman-teman dekat. Keluarga dan teman adalah satu cara Bapak Ibu untuk mendapatkan pemodalan usaha investasi syariah. Karena hanya keluarga dan teman-teman yang mengatur history dan track record kita nih yang membutuhkan modal tersebut. Sedangkan orang lain tidak tahu. Jadi benar Bapak Ibu. Kita mungkin belum sadar ya bahwa namanya keluarga, teman-teman kita, teman-teman dekat kita itu ada sumber modal. Ya, dan mereka itu tahu kita gitu. Nah, kalau misalnya kita nih belum ada success story, belum ada portofolio, ujuk-ujuk gitu tiba-tiba gitu kita ke lembaga keuangan syariah, ya ke bank syariah dan sebagainya, ya pastinya ditolak lah ya karena kita belum ada track record. Nah, makanya untuk meningkatkan track record kita, skill kita, portofolio kita, sumber modal yang sangat dekat kita adalah keluarga dan teman. Nah, ini Ibu ini sudah kasus ya permodalan di koperasi Indonesia yang dijalankan juga. Jadi seperti yang kami sampaikan, kami sebagai praktisi UKM dan juga kami praktisi di koperasi syariah. Ini namanya koperasi Lariba Solusi Indonesia. Jadi awal berdiri Ibu sebagai informasi, kami berdiri itu mulai operasional Maret 2005. Ada konsumen yang membutuhkan pembiayaan aset usahanya berupa pakaian khusus senilai 50 juta. Ya. Nah, karena koperasi baru berdiri, belum memiliki portfolio, belum ada juga dalam success story. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak Ibu, ada nggak sih lembaga keuangan yang mau kerja sana? Ya tentu belum ada gitu ya, karena belum ada portfolio dan success story. Nah, makanya ya untuk membiayai Bapak Ibu aset konsumen tersebut, alhamdulillah diperoleh dari keluarga salah satu ya pendiri koperasi ini sebesar 60 juta. Jadi yang kami lakukan adalah dengan lingkungan terdekat dulu yaitu keluarga. Ya keluarga, waktu itu keluarga salah satu keluarga pendiri koperasi itu investasi 60 juta. Kenapa? Karena mereka yang tahu kita, yang tahu history kita, track record kita. Terus dari keluarga, dari kerabat, dari terdekat hingga sampai masyarakat luas. Ini masyarakat Bapak Ibu. Ini fakta ya Bapak Ibu kasusnya. Simpanan dan investasi nih Bapak Ibu hingga tahun 2002. Jadi sedikit informasi sekali lagi Bapak Ibu ini Maret 2002 mulainya dan hingga akhir 2002 itu Desember itu modal yang didapatkan ya itu sampai dengan sekitar 1,48 miliar ya. Lalu di akhir 2003 Desember 2003 itu sampai 4,1 miliar. Nah ini kan modal Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya sumber modal yang mungkin kita masih masih lupa gitu, masih terlupakan. Padahal di sekitar kita ini Bapak Ibu, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita yang sudah kenal kita, itu ada sumber modal Bapak Ibu dan itu bisa dipraktekkan. Namun Bapak Ibu ada syaratnya. Ya, everything need proses. Maksudnya apa? Jadi walaupun ya dengan keluarga dan teman, tetap Bapak Ibu diperlukan laporan yang clear and clean kepada mereka dalam rangka untuk menjaga kepercayaan sehingga tidak perlu langsung ke bank, koperasi dan kepalanya untuk permodalan. Ya, jadi ini biasanya yang jadi isu Bapak Ibu. Saya pernah ya invest di teman saya, di teman-teman saya juga saya invest ke teman saya itu saya invest sekitar 100 juta kalau nggak salah. Nah, namun namun yang sangat saya sayangkan gitu ya, itu tidak ada laporan ya Bapak Ibu. Bayangkan, ya laporan per bulannya itu yang ada. Ini uang diapain aja nggak ada. Lalu gimana nih hitung-hitungannya juga nggak ada. Akadnya seperti apa juga nggak ada. Nah ini kan
problem Bapak Ibu. Jadi walaupun keluarga dan teman kita, tapi kita perlu profesional juga, be profesional. Ya kenapa? Karena mereka kan juga manusia gitu ya, butuh laporan, butuh apa namanya, butuh tools untuk maintain kepercayaan mereka. Nah makanya ada 5 tools Bapak Ibu yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Pertama, kita perlu namanya proposal kerjasama. Dan itu perlu Bapak Ibu, walaupun sama keluarga, sama teman, ada proposal tertulis gitu, hitam dan putih. Supaya jelas ya, supaya jelas, clear and clean. Dan yang kedua, ada akadnya juga Bapak Ibu, akadnya mudharabah, musyawarah. Ya, apa itu mudharabah atau musyawarah, nanti kita bahas Bapak Ibu di slide berikutnya. Jadi artinya Bapak Ibu bukan hanya lisan aja gitu, oh ini akad ini enggak, tapi tertulis. Kenapa yang namanya lisan Bapak Ibu itu awal-awalnya mungkin karena belum menghasilkan uang ya Bapak, jadi dimudah-mudahkan aja gitu. Namun ketika uangnya udah muncul tuh, wah itu bisa ribut ya karena tidak dicatat ya uangnya. Itu namanya ya akad mudharabah atau musyawarah. Lalu ketiga, laporan Bapak Ibu, laporan penggunaan dana dimas sekali. Jadi ini namanya investor, siapapun investor termasuk keluarga, ya termasuk teman-teman terdekat kita, mereka itu butuh laporan Bapak Ibu, laporan penggunaan dana. Ini uang saya, uang kami kemana aja nih? Mereka butuh laporan dan laporan itu dalam rangka untuk memaintain kepercayaan mereka. Jadi laporan yang jelas Bapak, yang valid, bukan laporan yang tidak jelas ya atau dimain-mainkan tidak, tapi yang valid yang jelas. Lalu dokumentasi usaha, jadi ada dokumentasinya, apa yang sedang dilakukan di usahanya, dokumentasi. Jadi itu salah satu untuk memaintain kepercayaan mereka juga. Dan yang terakhir Bapak yang penting juga itu laporan keuangan hasil usaha. Jadi namanya kan bagi hasil. Yang namanya working capital atau bekerja. Itu kan akadnya biasanya ya ini kan mudharabah atau musyarakah. Nanti kita jelaskan kayak gitu. Nah, itu namanya laporan keuangan hasil usaha. Jadi hitung-hitungnya gimana nih? Jika rugi seperti apa? Jika untung seperti apa? Jika seperti apa? Tapi jelas hitung-hitungannya bisa di trace ya, bisa deteksi dari awal sampai akhir. Nah, baru Bapak Ibu, ya ketika kita sudah ada portfolio dan success story, ya baru nih Bapak Ibu, ya kita bisa berikhtiar nih, mendapatkan permodalan ya dari masyarakat luas atau lembaga keuangan syariah tentunya ya, lembaga keuangan syariah yang benar-benar syariah Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak di luar sana mungkin Bapak Ibu tahu ya, mereka dengan embel-embel syariah gitu ya, syariah. Namun faktanya, ya hakikatnya mereka seperti konvensional juga, seperti riba juga, nih itu harus hati-hati. Makanya kita perlu belajar nih, Bapak Ibu tentang fikih muamalah. Ya apa itu yang benar-benar syariah, apa yang kata syariah tapi ternyata syariah ya, istilahnya syariah bukan syariah. Nah itu perlu kita pelajari Bapak Ibu. Nah, analisis UKM di Koperasi LSI. Jadi ini lembaga kami juga Bapak Ibu, namanya Koperasi Lariba Solusi Indonesia atau disingkat dengan LSI. Ya, dikarenakan Bapak Ibu ini kan sumber dananya kan dari anggota koperasi ya Bapak Ibu ya, yang mereka mengamanahkan ke kami. Nah, makanya kami perlu betul namanya kelayakan usaha dan juga mereka itu sadar apa dengan riba. Jadi kami salah satu poin itu adalah orang yang sudah sadar aja dengan riba. Karena misalkan yang belum sadar, banyak ya alternatifnya gitu. Namun yang sudah sadar ini masih sedikit nih Bapak Ibu, masih sedikit alternatif. Yang cari yang benar-benar lembaga keuangan yang benar-benar syariah gitu ya. Nah ini nanti itu harus seperti itu. Jadi usahanya yang jelas, ada track recordnya gitu, yang sudah ada success story-nya, bukan yang sesuatu yang baru gitu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kan ini dananya ini sumbernya melalui anggota koperasi yang mengamanahkan ke koperasi LSI. Tapi sebagai informasi di koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia, kami itu punya pergerakan namanya gerakan Riba Busters ya. Apa itu Riba Busters? Riba adalah gerakan bersama memberantas riba di tengah masyarakat melalui koperasi LSI. Oleh karena itu, bukan kita semua berupa doa dan simpanan dana, misalnya bibit, sangat diperlukan agar gerakan di bawah bahasa ini dapat diimplementasikan seluruh suasana di negeri Indonesia yang kita cintai. Nah ini program kami Ibu. Jadi kami berusaha berikhtiar lembaga keuangan syariah yang insya Allah benar syariahnya. Jadi antara teori dengan praktek itu sama. Karena kami melihat Bapak Ibu sebagian ya Bapak Ibu lembaga keuangan syariah itu teorinya A, prakteknya itu Z Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati juga kita ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kami juga membuat ekosistem namanya Lariba Business Ecosystem. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya di masyarakat ini kan cuma dua aja nih tipe masyarakat kita, yaitu masyarakat yang punya kelebihan dana, ya, atau disebut dengan sahih demand,
atau tipe yang sedang membutuhkan dana ya tadi untuk usahanya atau untuk beli suatu kebutuhan ya, kebutuhan untuk mendukung kerjanya kalau misalkan dia sebagai karyawan. Nah, kami ini sebagai ya apa namanya intermediary Bapak Ibu. Kami mendapatkan dananya dari anggota koperasi yang punya dana dan berobat. Nah, kami salurkan nih Bapak Ibu dengan jual barang seperti ini ya. Misalkan di mobil mesin kopi yang kami lakukan, ada yang beli mesin kopi dengan kami Bapak Ibu, ada yang beli mesin genset juga, ada yang mau mesin usaha atau buat apa namanya untuk mendukung kerjanya dia seperti motor, handphone, laptop, mobil dan sebagainya. Nah, jadi memang ini kita perlu Bapak Ibu. Nah, kami Bapak Ibu, kami walaupun kami melakukan syariah, kita juga butuh support system juga. Apa itu support system? Ini salah satu langkah untuk tadi be profesional Bapak Ibu ya. Apa itu? Kami pertama kami pakai Pevindo Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Pevindo itu namanya slip ya. Slip ya sertifikat kita tapi dari Pevindo. Jadi kami mungkin ada nggak history yang bermasalah. Ya, mungkin dia pernah ngemplang, pernah apa nggak pernah nggak bayar sampai sekarang, itu kan bahaya orang-orang situ kan, karakter yang nggak benar kan, pasti hati. Tapi ya kami semua akad yang kami lakukan itu paperless ya, kami menggunakan namanya e-sign ya, jadi semuanya paperless sama semua akadnya juga kita iman. Nah, Bapak Ibu, nah gerakan Ibu Basar yang tadi kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu ya, itu permodalan yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu dari siapa? Dari keluarga dan teman-teman terdekat yang mengetahui track record ya history Bapak Ibu. Nah, namun kita butuh butuh profesional juga Bapak Ibu. Nah, profesional itu bukan hanya di lisan Bapak Ibu, tapi harus diimplementasikan, dipraktekkan. Nah, cara gimana? Contoh seperti yang kami lakukan di Koperasi Bapak Ibu, itu di menggunakan laporan penggunaan dana. Ya, jadi kita kasih ini laporan kita dan ini diberikan apa aja. Lalu laporan dia kena transaksi seperti apa. Nah, kami juga Bapak Ibu melakukan audit laporan keuangan. Jadi kami ini kasus kami Bapak Ibu, kalau kasih Bapak Ibu ya mungkin belum perlu ya. Jadi kami dari awal berdirinya koperasi LSI Ibu kami audit oleh siapa? Oleh kantor akuntan publik resmi yang tercatat di Kemenkyu. Ya, dan kami digitalisasi. Ya, insya Allah kami berikhtiar sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena kita mau Bapak Ibu ya, kita ingin memastikan, kita yakin, kita setuju ya Bapak Ibu, bahwa ini kita ingin mendapatkan harta-harta yang sesuai syariah, ya, yang masuk ke mulut kita ini, yang soal harta-harta yang halal, yang tanpa riba ya, nah, kalau misalnya ada ribanya. Lalu juga sumber daya manusia. Nah, ini juga kami punya tim yang insya Allah handal. Kenapa? Karena apa namanya tim kami yaitu dari lulusan dari perguruan tinggi terbaik. Jadi kenapa? Karena ini dalam rangka untuk membuktikan bahwa koperasi yang enggak, kan banyak ya Bapak Ibu ya, koperasi itu kan di underestimate ya, ya bisa diremehkan gitu. Makanya kami membuktikan bahwa beda loh koperasi, semua koperasi seperti itu ya. Jadi kita berusaha supaya bisa lebih kompetitif Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kami ini Bapak Ibu, apa nih contoh akad ya dari akad untuk renovasi tempat usaha dari koperasi LSI. Mungkin nanti kami bisa suara tidak dengar, mohon sampaikan Bapak Ibu ya. Suara tidak dengar ya, Bapak Ibu? Halo? Dengar ya? Dengar ya? Suaranya? Bismillah, Assalamualaikum Namanya warahmatullahi putus-putus, Kak. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, berkat pertolongan Allah Ta'ala melalui simpanan dana anggota koperasi LSI, sudah banyak masyarakat yang terbantu dalam pembelian aset secara kredit syariah tanpa riba. Insya Allah, koperasi LSI saat ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk bermuamalah sesuai syariah. Salah satunya untuk renovasi tempat usaha berupa pengaspalan lahan parkir kafe secara kredit syariah tanpa riba. Aset tersebut merupakan kebutuhan usaha agar bisa memberikan kenyamanan bagi pelanggannya. Bagi saudara-saudara kaum muslimin sekalian yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah Ta'ala, kini saatnya bergabung dengan gerakan Riba Busters Koperasi LSI dengan menyimpan dana untuk diinvestasikan dalam pembelian aset kebutuhan konsumen. Dan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan aset juga bisa langsung menghubungi Koperasi LSI. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, kami lanjut. Nah, mungkin mungkin ada sebagian yang belum apa familiar apa itu riba dan juga apa itu namanya jual beli kredit ya dengan adanya keuntungan. Jadi gini Bapak Ibu, riba dan jual beli, keuntungan yang dapat jual beli itu perbedaannya jelas antara bumi dan langit ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, yang riba ini
terjadi pada pinjaman core yang bersyaratkan adanya tambahan atas pengembalian pinjaman. Jadi yang dikasih itu uang, Ibu. Namun ada kelebihannya. Jadi dipinjamkan, misalkan dipinjamkan 50 juta, tapi dibalikinnya 55 juta. Nah, itu jelas riba, Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau yang jual beli ini, akadnya dijual beli yang halal mengambil keuntungan. Jadi yang dikasih itu bukan uang, Bapak Ibu. Yang dikasih itu barang. Misal tadi 50 juta. Nggak aja 50 juta itu pesen kopi, Bapak Ibu. Anggap aja, Bapak Ibu. Jadi yang nggak bukan dikasih uang 50 juta untuk beli mesin kopi, enggak. Tapi mesin kopi ini dibeli dulu ya oleh lembaga keuangan syariah. Ya, setelah sudah dimiliki secara sempurna, Bapak Ibu, baru dijual ya kepada UKM misalkan yang punya usaha kopi gitu ya dengan harga 55 juta dengan cara kredit. Nah, walaupun secara nominal sama, Bapak Ibu, sama-sama 55 juta, tapi hukumnya jelas beda. Ini jelas halal jual beli dengan cara keuntungan. Ya, seperti kita semua, Bapak Ibu, kita kan UKM ya, pasti ketika jual beli ada untung dong. Itu halal, Bapak Ibu. Tapi ketika riba, ketika pinjamkan uang dan itu ada manfaatnya, ada kelebihannya, itu jelas riba. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, maaf, bunga berasal dari pertukaran uang dengan uang. Jadi jelas yang dikasih itu uang. Sedangkan jual beli dengan cara nyicil kredit, laba berasal dari pertukaran uang dengan barang. Jadi dibeli uang, dibeli barang, tapi dijual barangnya. Nah, ini jelas ini barang ya, bukan uang. Yang ketiga yang namanya itu tidak ada perputaran harta, uang membayar uang. Ya kenapa? Karena ini dikasih uang. Ya, jadi tidak ada perputaran harta. Sedangkan yang jual beli secara kredit langsung terjadi perputaran harta dan memutar roda ekonomi. Ya, jadi artinya ini ada perputaran harta, Bapak Ibu, ya, dan juga memutar roda ekonomi yang darinya dari uang menjadi barang, yang menjadi barang. Nah, yang keempat, menyebabkan inflasi, ya, pertambahan uang uang tidak menyebabkan pertambahan barang dan jasa. Nah, salah satu penyebab kenapa ada inflasi, karena jumlah uang itu lebih besar, Bapak Ibu, dibandingkan jumlah barang, menyebabkan namanya inflasi. Nah, sedangkan yang jual beli kredit, uang diiringi dengan pertambahan barang dan jasa. Jadi artinya ketika ada pertambahan uang, itu diiringi juga, Bapak Ibu, dengan adanya pertambahan barang dan insya Allah ya, walaupun ada inflasi, tapi inflasinya lebih terkendali ya dibandingkan dengan di Bapak Ibu. Ini perbedaannya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, jenis-jenis pembiayaan syariah itu macam-macam. Nah, ini tadi saya sampaikan sebelumnya. Ya, yang pertama itu murabah. Jadi murabah itu jual beli, Bapak Ibu. Ketika ibu nih melakukan murabah, pasti kan Bapak Ibu lembaga keuangan syariah itu memang memiliki barangnya. Ya, misal cuma apa, cuma sebagai nggak ada barang itu dengan murabah, nah itu hati-hati, nah itu tidak sosial, Bapak Ibu. Jadi koperasi sebagai penjual dan anggota atau sebagai pembeli yang mana jual beli barang pada hari asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ini namanya merokok, Bapak Ibu. Nah, istisna ini tadi Bu, yang tadi yang disampaikan tadi yang pengaspalan ya buat usaha itu istisna. Jadi biasanya istisna dipakai untuk renovasi tempat usaha ya atau bangun tempat usaha. Jadi baru namanya konstruksi, Bapak Ibu. Ini istisna. Nah, ini bisa dilakukan juga di dalam akad syariah. Nah, itu juga bisa ijaroh ya. Ijaroh koperasi menjual jasa atau menyewakan objek jasa kepada anggota dan semanfaatnya diterima oleh anggota atau pengguna jasa objek sewa tersebut. Ya, jadi maksudnya apa? Ya, contoh misalkan ya, salah satu yang bisa dilakukan ijaroh adalah dengan cara ini ya Bapak Ibu, dengan sewa menyewa ruko gitu ya. Jadi lembaga keuangan syariah itu bisa tuh dia itu menyewa ruko ya. Setelah itu rukonya ketika memang sudah disewa oleh lembaga keuangan syariah itu disewakan kembali ya kepada pelaku usaha, itu bisa dengan menggunakan ijarah. Lalu bisa dengan salam. Nah, Mas ini biasa akad Ilham, salam ini Bapak Ibu. Mas Ini Ilham punten. dipraktikkan. Mas, Halo. suaranya kayaknya agak putus-putus deh, Mas. Kemungkinan Oh, dari mikrofonnya kayaknya. oh gitu. Dari tadi apa baru? Em, ada beberapa yang bilang dari tadi, cuman ada beberapa juga kayaknya yang aman. Jadi Oh, kayaknya dari Mas, mikrofonnya. Nah, kayak itu sekarang lebih, lebih baik. yes, lebih jelas, Mas. Oke, baik. Kalau itu saya tapah mikrofon aja ya. Ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, mohon kabar lagi Mas ya. Baik. Baik, baik saya izin lanjut. Nah, salam ini biasanya ini untuk para petani Bapak Ibu, ya petani peternak. Jadi dia mendapatkan permodalan di awal, lalu modal itu dipakai untuk bertani. Nah, ini dalam rangka untuk mengurangi namanya tengkulak tadi ya, atau namanya lintah darat yang meminjami dengan bunganya luar biasa besar. Ini bisa menggunakan salam. Nah, ini Bapak Ibu yang biasa dipakai oleh para UKM.
Itu permodalan, itu akadnya mudharabah. Ya, apa itu mudharabah? Akad bersama antara pemilik dana. Nah, tadi yang tadi kami sampaikan, pemilik dananya itu sebenarnya ada di lingkungan terdekat Bapak Ibu, yaitu siapa? Keluarga Ibu, ya teman-teman Ibu. Nah, itu bisa tuh dengan akad mudharabah. Ya, antar pemilik dana jadi 100% dananya itu dari investor. Itu namanya mudharabah. Atau sahibul mal, dan pengelola, nah pengelolanya itu UKM, berarti Bapak Ibu nih ya sebagai mudharib atau pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Ini namanya akad mudharabah. Namun kalau misalkan sama-sama investasi, sama-sama invest, sama-sama injek modal Bapak Ibu, itu namanya akadnya musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih ya untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak Bapak Ibu memberikan kontribusi dana dan juga kerja. Yang minimal sama-sama memberikan modal. Contoh misalkan kebutuhan modalnya itu sebesar 50 juta. Ya, lalu misalkan teman ibu atau keluarga ibu ngasihin permodalannya itu 40 juta misalkan. Nah, ibu misalkan 10 juta, itu namanya akad musyarakah. Jadi intinya yang namanya musyarakah itu sama-sama injek modal. Beda seperti mudharabah. Kalau mudharabah tadi yang di sini Bapak Ibu ya, itu cuma 100% ya, 100% itu modalnya itu dari siapa? Dari pemilik dana atau dari investor. Nah, itu namanya mudharabah dan musyarakah Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebagai apa inspirasi bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jelas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini benar-benar orangnya ada ya, Bapak Ibu ya. Namanya Syekh Sulaiman Al-Rahji, miliarder Saudi yang memilih hidup sederhana. Jadi jadi beliau ini namanya Syekh Sulaiman ini bukan orang kerajaan ya, bukan keluarga kerajaan. Beliau ini konglomerat lulusan SD Bapak Ibu. Ya saya rasa kita ini yang mungkin minimal SMA ya Bapak Ibu ya. Enggak ada yang SD mungkin ya, minimal SMA. Lalu memulai usaha dari nol Bapak Ibu. Pernah bekerja jadi kuli panggul dan menjual kayu bakar dimasak anak-anaknya. Jadi sekali lagi, beliau ini bukan dari keluarga kerajaan Bapak Ibu, tapi orang biasa, masyarakat biasa seperti kita semua Bapak Ibu. Nah, beliau ini founder Al-Haji Bank Bapak Ibu, mungkin sebagian ada yang tahu ya ketika pergi umroh atau haji. Jadi bank syariah terbesar di dunia. Ya, jadi Al-Haji Bank ini bank syariah terbesar Bapak Ibu di dunia, bukan di Saudi tapi di dunia. Nah, menurut majalah Forbes ya, Bapak Ibu, kekayaan itu mencapai 7,7 miliar tahun 2011. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya, tahun 2011 atau lebih dari 118 triliun jika menggunakan kurs akhir tahun 2003 nih Bapak Ibu itu sekitar 15 ribuan nih Bapak Ibu ya. Nah, dalam konteks Indonesia, jika nih beliau nih Syekh Sulaiman itu dijadikan orang Indonesia ya, seperti pemain sepak bola boleh naturalisasi gitu ya. Nah, dalam konteks itu ia menjadi orang berapa? Orang terkaya nomor 7 ya versi Forbes 2023. Ya, ini dia bisa jadi orang terkaya di Indonesia yang ketujuh Bapak Ibu ya. Lalu beliau juga ya selalu termasuk orang-orang yang datang paling awal ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah sehingga jika muazin masjid telat nih Bapak Ibu, ya maka beliau yang azan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi orang kaya azan, biasanya orang kaya yang minimal imam lah. Ini enggak, ini orang kaya azan gitu, muazin. Mohon maaf. Nah, lalu Bapak Ibu, hingga menginjak usia 80-an, ia masih sangat aktif bekerja. Ya, jadi tetap produktif walaupun sudah tua ya Bapak Ibu sudah uzur. Di masa tuanya, beliau telah membagikan sekitar 6,7 triliun hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya. Ia juga masih aktif mengurus lembaga amal yang didirikannya. Jadi saya pernah baca artikelnya. Jadi beliau ini ketika meninggal dia nggak mau meninggalkan harta di dunia Bu. Jadi benar-benar dibagikan. Karena ketika dihisap nanti di akhirat dia tidak lagi membawa harta karena hartanya sudah dibagi-bagikan oleh ahli warisnya Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, di antara masjid nih yang dibangunnya adalah Masjid Al-Raji di distrik Rabwah. Masjid ini terbesar ketiga setelah Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Ya, Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi orang soleh ya dan kaya pula gitu. Ini kan luar biasa nih ya. Perlu kita contoh Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin slide saya terakhir, Bapak Ibu, bincang terakhir. Jadi key point, Bapak Ibu ya, key points yang harus diperhatikan sebagai pengusaha Muslim ya, atau pengusaha secara umum lah, Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya kenapa? Karena Bapak Ibu yang namanya berdoa ini bukan minta hasil doang, bukan Bapak Ibu. Tapi kita minta tunjuk kepada Allah Tuhan yang Maha Esa ya, agar diberikan nih ya ikhtiar-ikhtiar atau effort-effort yang proper
yang sesuai, yang efektif dan efisien supaya bisa mendapatkan hasilnya. Jadi ini doa ini dua kegunaan minimal Bapak Ibu. Gimana supaya usaha kita benar-benar bisa efektif ya maksimal gitu ya dan juga mendapat hasil yang optimal juga gitu ya. Jadi bukan hanya untuk hasilnya aja tapi usahanya ditunjukin, diberikan hidayah apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku usaha gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak, nah ini memang wajib Bapak Ibu. Ya, jadi kita bukan hanya berdoa doang Bapak Ibu, tetap ikhtiar dengan sungguh-sungguh ya. Seperti ini Bapak Ibu nih, contoh ya, seperti sekarang ini kan model namanya media sosial di mana-mana. Itu kita perlu juga tuh kayak gitu. Contoh seperti koperasi kami Bapak Ibu ya. Koperasi kami itu Lariba Solusi Indonesia ya. Itu Masya Allah itu bisa dikatakan mungkin bisa double check bisa ada kami salah. Itu kita tuh aktif Bapak Ibu ya konten media sosial kita. Kenapa? Karena itu salah satu ikhtiar kita ya dalam artian untuk usaha kita gitu ya. Itu follower kami Bu di koperasi kami itu bisa dikatakan ya ini menurut riset kami ya Bapak Ibu, bisa jadi kami salah dan saya silakan double check. Itu follower kami itu paling banyak ya se-Indonesia ya untuk industri koperasi ya. Industri koperasi konvensional maupun syariah. Jadi kita paling banyak ya Masya Allah Instagram apa namanya follower kita. Nah, makanya itu kita terus Bapak Ibu bukan hanya berbuat termasuk ikhtiar usaha dengan sungguh-sungguh. Ya namun nih Bapak Ibu ketika buat konten ya buat konten media sosial yang menarik ya ya tidak melanggar syariat ya. Lalu juga ada namanya laporan keuangan yang jelas yang tadi kami sampaikan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang mungkin ini kita perlu kita apa namanya harus hati-hati juga Bapak Ibu ya. Tidak melakukan perbuatan dosa besar. Ya kenapa? Nah, nanti ada penjelasannya. Kenapa sih tidak melakukan dosa? Jadi Bapak Ibu berdasarkan hadis Rasulullah ya, jadi ada 7 dosa besar yang harus kita hindari Bapak Ibu. Yang pertama itu syirik kepada Allah. Ya insya Allah ya kita ini nggak melakukan perbuatan syirik ya insya Allah ini bisa kita lakukan dan insya Allah Bapak Ibu ya. Yang kedua sihir ya kita juga nggak main sihir kan Bapak Ibu ya. Nauzubillah ya. Nah yang ketiga juga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Nah ini juga kita nggak membunuh orang juga ya. Nauzubillah kita membunuh orang ya. Nah ini bisa kita hindari ya insya Allah. Nah, yang keempat, nah ini makan riba. Nah ini harus hati-hati. Lalu kedua juga makan harta anak yatim. Nah, Islam kita juga nggak makan harta yatim juga, ya, ngapain juga ya, Nuzul Ibu. Lalu lari dari medan perang, ya, Alhamdulillah, ya negara kita aman, ya aman tenang. Lalu yang ketujuh, ya menuduh wanita mukminah yang baik dengan tuduhan zina. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira dosa besar apa saja sih yang sering terjadi di tengah masyarakat. Nah, ini kira apa Bapak Ibu? Nah, ini Bapak, riba dan zina. Nah, ini harus kita jaga banget lah Bapak Ibu. Tadi kan ada 7 ya, yang biasanya yang sering terjadi. Ya di tengah-tengah masyarakat itu riba, apalagi sekarang banyak yang namanya pinjol lah itu ribanya luar biasa dan juga zina juga banyak yang ya praktek-praktek yang terselubung ya pergaulan bebas segala macam. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena itu ada dalilnya. Sesungguhnya seseorang terhalangi rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Ini hadis Bapak Ibu kata Rasulullah. Jadi yang namanya dosa itu Bapak Ibu itu bisa menghalangi rezeki kita. Ya berdasarkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maksiat merupakan palang yang berada di pintu penghasilan. Karena sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat terhalangi dari rezeki. Karena apa? Karena dosa yang dilakukannya. Nah, makanya kita harus hati-hati terhadap dosa besar, ya 7 dosa besar, terutama dosa ini, Bapak Ibu, riba dan zina ini. Baik, Bapak Ibu, ini apa namanya Instagram kami ada 3 brand ya, ada Lariba Consulting, ya kita di konsultan, ada Koperasi LSI, Lariba Seluruh Indonesia, lalu kami ada juga namanya kontraktor ya, Lariba Homes ya, jadi ini Instagram kami, ya sebenarnya ada lagi saya usahakan satu lagi itu berita nih ya, proofing service itu proofing ya, tapi ini tidak masuk di sini Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekurangan, jazakumullah khairan, silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan untuk kami dan kita diskusi ya Bapak Ibu, silakan Mas Faiz. Baik, terima kasih Mas Ilham atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, ini bisa langsung raise hand aja jika ingin menanyakan secara langsung atau jika ingin ditulis di kolom chat itu juga dipersilahkan untuk ditulis. Nanti akan aku bantu untuk bacakan nih pertanyaannya dari Bapak Ibu semua. Nah Mas, sambil menunggu nih. Oh oke, ada pertanyaan. Oke, dari Bu Rosita. Silakan Bu Rosita. Assalamualaikum. Kenalkan saya Rosita dari Dusun ini, dari Kabupaten Pasuruan. Bertanya, pertama gini, memang seru ya, saya juga
selama ini nggak pernah utang, takut riba. Karena udah kejadian orang tua seperti itu, saya nggak boleh dong ngulangin lagi gitu ya. Kelihatannya ratusan juta, tapi udah punya miliaran, tapi tidak habis. Jadi memang itu nyata. Terus gini, kalau misalnya kita mau kerja sama investor gitu, misalnya dia meminta, misalnya, saya sharing profit 5%, itu termasuk riba apa belum? Belum paham memang. Kedua, misalnya yang salam tadi kan, eh, misalnya pertanian gitu ya. Kalau pertanian itu misalnya untuk modal tanam gitu. Nah, kan pertanian tanam itu kan enggak menentu gitu ya. Misalnya kadang musim pacak, kadang misalnya enggak bagus hasilnya. Itu di Larissa ini juga pasti dikasih solusi-solusi bagaimana misalnya nggak bisa bayar gitu. Seperti apa gitu, Mas? Terima kasih. Baik, mungkin Bu Rosita kita diskusi Bu ya, supaya saya tidak salah paham dengan pertanyaan Ibu. Yang pertama ini ada yang ngasih modal, lalu dia minta 5% ya, Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya 5% dari modalnya. dari bagi hasil nanti kalau udah Misalkan ada hasilnya balikinnya gitu ditambah itu gitu loh. misalkan berapa, misalkan modalnya Misalnya berapa satu gitu Bapak juta, Ibu, 1 juta, lalu jadi tambah 5% gitu berarti. oh oke, 1 juta tambah 5% ya, itu dibalikan. Oke, nah itu jelas namanya riba Ibu Bu Rosita. Oh, iya. Karena sudah ditentukan di awal. Jadi kalau misalkan Oh, memang ini kan berarti kan berupa uang ya Ibu ya, betul ya? iya, Dikasih berupa iya, uang kan? iya. Ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan berupa uang itu cuma dua aja sih pilihannya akadnya. Yang pertama akadnya court pinjaman ya. Jadi ketika dipinjemin 1 juta, dibalikinya atau dipulangkannya itu 1 juta juga. Itu namanya court. Nah yang kedua dengan akad bisnis, yaitu dengan akad tadi yang tadi kami sampaikan mudorobah misalkan ya. Jadi misalkan dia melakukan mudorobah ke ibu, melakukan tadi permodalan ya, akad-akad mudorobah. Nah ini ketika memang ibu ada untungnya itu baru dibagi hasilkan ya. Oh, Misalkan gini, di awal itu disepakatinya ketika dari hasilnya ibu ya 50-50, 50-50 dari keuntungan bersih yang misalkan ibu tadi 1 juta misalkan menghasilkan, ini anggap aja ibu ya, anggapnya menghasilkan iya. 300.000 ya, 300.000. Nah berarti nah 300.000-nya itu dibagikan ya, dibagikan 150-150. Nah plus sama modalnya ya, pasti kan ada modal juga dong yang karena kan bisnisnya berjalan ya. Nah itu bisa dilakukan, tapi yang namanya akad mudharabah ini ketika rugi dia siap menanggung rugi juga ibu. Ya, jadi misalkan ya qadarullah ada rugi, tapi ruginya itu benar karena rugi bisnis ya, tapi bukan karena kesengajaan. Nah, jadi si investornya itu menanggung seluruh kerugiannya. Misalkan ketika usaha ada kerugian sebesar 400.000, nah berarti investor menanggung seluruhnya 400.000. Nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan di awal itu 1 juta plus 5% dipulanginya, wah itu namanya riba, Ibu. Jelas riba itu. Seperti itu. Hmm. Oh, berarti kalau mau melakukan hal ini, misalnya dengan kayak tadi, misalnya rugi ditanggung bersama, terus kalau kita dapat misalnya 4.000 dibagi 55, itu di awal sebelum terjadi transaksi, terjadinya misalnya udah dikasih uang gitu ya, Mas? Betul, itu namanya akad. Ya, jadi Oke, akadnya ditulis. berarti Jadi tulis itu bukan bermaksud ketik sih, bisa tulis tangan, ya, perjanjian, tulis tangan bisa. Ya, jadi kalau misalkan ada, jadi nisbahnya berapa dulu? Nah, nisbah ini untuk menentukan keuntungannya Ibu ya. Misalkan keuntungannya nisbahnya 50-50 atau 60-40 itu tergantung kesepakatan. Ya, misalkan tadi 5-50, jika ada keuntungan bersih dibagi dua, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, lalu juga ada kemungkinan, ini namanya usaha ini kan kemungkinannya tiga kan ya. Di mana pasti tiga, nggak ada lebih dari tiga. Pertama itu karena untung, kemungkinan pertama. Kedua, kemungkinannya apa? Rugi. Nah, jika memang ada kerugian, ya, yang kemungkinan kedua, berarti ditanggung full seluruhnya oleh investor. Ya, kenapa? Kenapa seperti itu? Karena investor ini kan dia nggak ngapa-ngapain, dan sedangkan ibu nih sebagai pengelola udah bekerja kan. Dia asumsinya memang udah bekerja dengan ini ya, dengan sesuai
dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sesungguhnya gitu. Nah, ibu sebagai pekerja apa sebagai pelaku usaha kan pengelola nggak dapat apa-apa juga kan rugi kan ya. Ini angka asumsinya rugi ya, tapi jangan sampai lah nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kalau ada kerugian 100% yang menanggung siapa? Investor. Nah, yang ketiga kemungkinannya impas. Nggak untung, nggak rugi. Nah, artinya nanti si investor dapat modalnya aja 1 juta. Nah, ibu nggak dapat bagi hasil, termasuk investor juga nggak dapat bagi hasil karena impas. Seperti itu. Yang kedua tadi ini udah terjawab deh Mas. Yang jawaban ini. Ganti ini pertanyaan. Kalau untuk gabung LS ini kira kan biasa loh koperasi setahu saya ada simpanan kok ada simpanan sukarela. Kalau di LS ini gimana? Terima kasih Mas. Iya, baik, baik Bu Rosita, terima kasih kembali. Jadi memang kami di koperasi ada betul yang Ibu sampaikan ada simpanan pokok sama wajib. Nah, jadi memang kami kalau untuk ini Bu, kita coveringnya masih masih ini nih Bu, masih belum besar ya. Kita saat ini sih masih Jabodetabek, Ibu. Yang mohon doanya Bapak Ibu ya semoga kita semakin membesar dan insya Allah bisa mengcover nasional ya. Karena kami memang ikhtiar kami ingin menjalankan lembaga keuangan syariah kami apa adanya gitu antara teori dengan praktik itu sama ya nggak beda. Nah mungkin tadi yang pertanyaan ibu terkait ini ya yang petani tadi ya itu petani itu tadi bisa dengan akad salam Mbak Ibu. Jadi apa tuh ikat salam? Jadi petani ini dapatkan investasi ya, dapat permodalan dari investor. Anggap aja nih investasinya 10 juta. Jadi itu dapat uang 10 juta. Nah, namun nanti disepakati ini 10 juta ini hasilnya apa? Misalkan beras. Yang ini anggap aja ya, saya sih kurang begitu paham. Anggap aja 10 juta ini sepakatannya bisa menghasilkan ini permisalannya Bapak Ibu sekali lagi ya. Misalkan 10 juta ini bisa mendapatkan anggapnya 5 ton deh misalkan ya. Nah, itu diperjelas tuh berapa beratnya, jenis berasnya apa, kapan akan panen. Nah, yang namanya petani ya apa namanya usaha pertanian itu kan ada risiko ya tadi yang ibu sampaikan betul ada risiko namanya gagal panen kan ya mungkin disebabkan ya qadarullah karena mungkin disebabkan cuaca ya. Nah jadi kalau misalkan seperti itu ya tetap si petani tersebut harus tetap bertanggung jawab ya untuk menghasilkan yang namanya beras tadi. Soalnya kenapa yang namanya salam ini kan sudah melakukan jual beli tapi berasnya nanti gitu. Jadi tetap bertanggung jawab. Nah, tapi nanti bisa dikasih kemudahan. Contoh misalkan, wah nanti tolong kami dikasih kemudahan karena gagal panen disebabkan karena cuaca misalkan. Ya, jadi jadi sebagai investor ya seharusnya menunggu ya untuk hasil panen untuk berikutnya. Jadi itu nanti negosiasi aja, transparan, tidak ada ditutupi dan juga tidak ya melakukan pembohongan lah istilahnya, transparan aja. Ya seperti itu Bu Rosita. Ya terima kasih Bu. Sudah aman, Bu Rosita? Oke, baik. Sudah aman. Boleh? Kak, Silakan. boleh bertanya? Oke, boleh Ibu Lela, dipersilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari Sumedang ya, dari brand Rip Delman. Ini kebetulan di sini kan ada Bank Muamalat ya. Terus tetangga pernah pinjam, tapi tetangga bilang apa itu pembagian ininya lebih gede gitu katanya daripada bank gitu. Nah, itu kalau mau misalkan kerjasama sama bank syariah kayak gitu, itu apa yang harus di apa persetujuannya harus kayak gimana gitu atau gimana gitu. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bu Lela, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa namanya saya nggak apa ya nggak menyebut merek ya Bapak Ibu ya. Jadi memang gini Bapak Ibu, yang kami ketahui Bapak Ibu, memang ada ya ada sebagian gitu ya eh, mengatasnamakan lembaga keuangan syariah, namun prakteknya itu tidak sesuai syariah. Ya contoh, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena dulu saya pernah kerja di perbankan syariah, dua bank syariah saya pernah bekerja, jadi saya pernah di dalam gitu ya. Namun kami melihat perbankan saya sekarang itu sudah lebih baik, udah memperbaiki terus-menerus ya apa namanya tentang syariahnya. Tapi emang perlu ditingkatkan sih masalah syariahnya. Nah, jadi memang gini, kita itu harus mengetahui dulu nih akadnya apa, Bapak Ibu. Apakah akadnya pembelian barang atau permodalan?
ya kan. Nah, kalau misalkan pembelian barang, memang itu namanya beli wajib bayar, ya kan. Itu kan seperti utang piutang biasa ya. Dia beli dengan cara nyicil gitu ya, dengan cara diangsur, dia wajib bayar bagaimanapun kondisinya. Nah, itu namanya tadi akad jual beli atau akad murabahah ya. Nah, tapi kalau misalkan akadnya permodalan, ya mungkin seperti dialami oleh kasus Bulala ya mungkin ya. Ini saya cuma nebak. Nah, ini seharusnya ketika memang pelaku usahanya itu memang rugi. Nah, rugi itu memang karena rugi real ya. Ya bukan karena disengaja, tapi benar-benar karena risiko bisnis. Yang namanya bisnis ini usaha kan ada risiko kan, risiko rugi. Nah, seharusnya ya lembaga keuangan syariah tersebut menanggung kerugian tersebut. Ya menanggung. Jadi dia bukan hanya enak-enaknya aja gitu, untungnya aja mau gitu, tapi kerugi nggak mau. Nah, itu salah juga. Ya, seperti itu Bu Lena. Ya, ini tetangga katanya kan tadinya saya pengen tahu nih apa yang ke itu ya syariah itu. Eh, Cuman dia ya katanya sekarang tuh lagi down tapi tetap harus bayar gitu. Terus dari segi itunya juga keuntungannya kalau dihitung-hitung sama bank itu lebih kecil bang katanya gitu. Nah itu saya pingin ke syariah tapi gimana caranya biar nggak terlalu gede resikonya gitu. Iya benar. Memang itu kami sering dengar sih permasalahan yang tadi Ibu sampaikan ya. Oleh karena itu sih kami merekomendasikan ya, ya Bapak Ibu, kalau memang nih Bapak Ibu bisa melakukan permodalan nih dari keluarga atau teman-teman Ibu, ya itu lebih baik sih ya. Dan nanti setelah itu masyarakat luas. Nah makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kan usaha semua nih ya. Nah itu memang harus meningkatkan kapasitas dan brandnya harus ditingkatkan. Karena semakin kapasitas kita sama meningkat, brand kita semakin dikenal itu banyak loh Bapak Ibu, ya investor yang invest ke kita. Jadi sebenarnya itu kita nggak ya belum perlu lah ya, atau bahkan nggak perlu gitu untuk ke lembaga-lembaga keuangan ya, ya syariah maupun yang konvensional. Apalagi yang konvensional yang riba itu jelas itu bisa menghancurkan. Ya kenapa saya bilang menghancurkan ini benar-benar banyak loh Bapak Ibu. Fakta itu terjadi. Ya ketika dia minjam di lembaga keuangan ribawi atau lembaga keuangan konvensional yang ada hancur bisnisnya. Itu fakta. Ya, itu apa teman saya seperti itu. Keluarga saya juga ada seperti itu. Orang luar yang kita dengan kami juga ada seperti itu. Jadi itu menghancurkan yang namanya riba itu. Jadi ya jangan pernah deh gitu ya untuk tindakan riba. Ya, jadi ya tadi Ibu terkait Bu Lela, ya memang kita harus cek dulu ya akadnya apa, kebutuhannya apa, karena di dalam syariah ini banyak sih akad-akadnya. Misalkan kalau Ibu Lela untuk pembelian barang, ya berarti tadi akadnya murabah. Nah, kalau murabah itu memang gitu Bapak Ibu. Bagaimanapun kondisi lagi turun atau enggak, tetap harus bayar sih. Itu kalau beli barang ya. Tapi kalau misalkan permodalan, itu nggak boleh gitu tuh. Ketika lagi turun, ya nggak boleh tuh nggak gitu. Ya harus menanggung risiko juga. Bukan hanya menanggung untungnya aja, tapi ada apa kerugian juga yang harus ditanggung. Kalau misalkan memang akadnya tadi permodalan, itu dengan akad mudharabah atau musyarakah. Jadi memang harus dicek dulu nih akadnya apa ya sebetulnya Mas Lois harus dicek dulu akadnya. Gimana akadnya ya? Ya itu Iya akadnya persetujuannya mungkin ya, betul persetujuan sama pihak mm-mm. pihak pemodalnya gitu ya. Betul, iya. Ya, Dan juga ya, ya. sekarang nih sebagai informasi untuk Bapak Ibu, sekarang tuh bank syariah itu banyak menggunakan akad MMQ namanya atau mudharabah musyarakah mutanakisah. Nah, kami merekomendasikan jangan pernah yang menggunakan akad MMQ ini. Ya kan ini akad ini, waduh ini banyak banyak tipu muslihatnya nih akad mudharabah musyarakah mutanakisah ini MMQ. Jadi ini Itu cuma seperti apa, Pak? Seperti apa maksudnya gitu? Dia memang belum. nih hal-hal yang teknis banget ya nih MMQ apa takut bingung nih Bapak Ibu. Jadi intinya jadi MMQ itu cuma akal-akalan bank aja ya, lembaga keuangan syariah ya dengan akad permodalan tadi mudharabah ya kan. Makanya ada mudharabah mutanakisoh gitu. Ya eh, MMQ ya. Nah, itu jadi dia dengan atas nama permodalan tapi di dalam akadnya itu ada akad ijaroh juga ya. Nah, ada akad ijarah juga, ada akad jual beli juga, jual beli saham. Itu memang kompleks ya akadnya. Itu multi apa ya? Hybrid kontrak namanya. Ada beberapa akad yang terlibat di sana. Itu agak kompleks sih Bapak Ibu. Jadi ya, istilah kasarnya gini. Ketika ke bank syariah jangan pakai akad MMQ gitu. Itu bahaya tuh. Aduh. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah terjawab semua, Ibu Lela? Ya, ya, ada sedikit ini. Ya, saya juga
mau ini kan biar ada ilmunya juga, jadi takut takut kayak tetangga gitu kan salah salah apa pengambilan permodalannya gitu. Ya terima kasih untuk sekarang. Iya. Ya. Jadi gini Bu Lela dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau mau silakan memang mau tetap ke bank syariah, akad yang aman nih menurut kami sampai hingga saat ini ya, itu akad murabahah, akad jual beli. Nah, kalau misalkan mereka menawarkan akad yang lain, jangan. Jangan, kalau kami rekomendasi jangan. Karena itu akadnya masih perlu direview, baru dicek lagi. Nah, Itu namun kalau itu dari itu apa misalkan dari lembaga syariahnya yang apa legal atau yang ilegal itu gitu gimana? Kalau oh misalkan legal lembaga dong, harus syariah. legal. Oh, jangan. Harus legal, Bu. Harus legal. Nggak ada, bank syariah legal semua. Kan di bawah OJK ya. Ya Legal takutnya semua, Bu. ada dari yang legal terus apa memberikan pinjamannya yang kayak tadi ya apa MMQ gitu ya. Itu legal di bawah OJK. Ya, OJK semua. Nah, jadi gini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin bermuamalah transaksi dengan bank syariah, kami menyarankan untuk akadnya murabahah. Akad yang lain jangan dulu deh. Itu isu syariahnya besar itu. Nah, namun kalau misalkan Bapak Ibu akad murabah, jadi akad murabah jual beli barang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuh nggak bisa dapatkan dana di sini. Tapi beli beli sesuatu, misalkan Ibu beli mesin alat-alat produksi, nah itu bisa ya. Atau beli apa tanah untuk usaha itu bisa. Jadi istilahnya pembelian barang lah, itu namanya akad murabah. Nah, namun akad murabah mungkin perlu dicatat di Bapak Ibu. Yang pertama pastikan banknya ini memiliki barangnya tersebut. Itu pastikan kayak gitu ya. Ya, pasti memiliki langsung tanpa akad wakalah atau akad wakil perwakilan. Itu penting tuh. Ya, itu yang pertama. Jadi banknya itu benar-benar memiliki barangnya. Yang kedua nih yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, itu namanya tidak ada namanya denda keterlambatan jika qadarullah telat bayar. Tapi bukan berarti disengaja juga ya Bapak Ibu. Kalau bahasa sengaja berarti namanya zolim, kezoliman yang luar biasa. Jadi kalau misalnya denda nih, misalkan terlambat karena tidak sengaja ya, ya itu nggak ada denda keterlambatan. Nah kalau ada denda keterlambatan itu namanya riba itu. Itu namanya riba jahiliyah yang dipraktikkan oleh orang-orang jahil zaman dulu. Yaitu yang riba jahil. Jadi tidak ada namanya denda keterlambatan. Dan yang ketiga Bapak Ibu juga tidak menggunakan asuransi apapun, ya termasuk asuransi syariah. Karena kami melihat asuransi syariah sekarang ini ya cuma nama doang syariah, tapi praktiknya sama seperti yang lain gitu. Nah itu tiga hal ini Bapak Ibu, kalau misalkan mau tetap ke bank syariah, ya akadnya pilih aja murabahah, tapi tiga hal ini harus dicatat. Akadnya murabahah murni, tanpa wakalah, benar-benar bank memiliki barangnya. Yang kedua, tidak ada nama denda keterlambatan jika kebetulan telah bayar, tapi bukan berarti sengaja ya. Kalau sengaja berarti itu zalim namanya. Yang ketiga, tidak pakai asuransi ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Silakan mungkin lanjut. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya Ibu Lela. Sekarang kita ke pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu Sri ya ini. Dari Bandung, apakah layanan dari Lariba ini bisa untuk daerah Bandung nih, Mas Ilham? Dipersilakan. Iya, jadi memang kalau untuk Bandung itu masih mungkin bisa sih. Masih mungkin bisa Bandung. Jadi Bandung Raya itu masih mungkin bisa. Bandung Raya. Jadi Bandung Raya itu maksudnya Kota Bandung ya. Lalu Kabupaten Bandung Barat ya. Lalu Kota Cimahi, terus Kabupaten Bandung, ya kan? Itu kan Bandung Raya tuh. Insya Allah tuh masih masih dimungkinkan. Jadi mungkin nanti mungkin bisa ke Instagramnya Lariba ya. Nanti ada kontaknya ya. Nanti bisa tuh bisa kita coba untuk kita follow up gitu ya, Insya Allah. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Sekarang kita ke Mas Roy nih dari Manakavi dari Bengkulu Selatan. Bagaimana cara kita meminjam ke perbankan supaya tidak riba nih, Mas Ilham? Karena walaupun bank syariah kan masih pakai bunga juga, Pak, walaupun penyebutannya aja yang beda. Itu, Mas Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, itu dari Bapak Ibu. Kami jujur ya, kami sih menyarankan kalau bisa jangan ke bank ya. Apalagi apalagi bank ribawi, bank konvensional itu jelas riba ya. Nah, jadi memang yang perlu kalau menurut kami bukan teori aja Bapak Ibu ya, sudah kami praktekkan. Jadi ketika awal-awal kami belum punya modal juga ya, itu kita lakukan tadi warga dan teman-teman terdekat. Itu bisa dipraktekkan. Ya, tapi tadi kita harus profesional dengan tadi ada dokumen-dokumennya yang jelas. Dan kita memang niatnya dan prakteknya ya aplikasinya tidak ada
niat yang macam-macam lah, yang nego-nego gitu. Ya benar-benar amanah, ya insya Allah amanah, profesional. Ya jadi kalau misalkan menurut kami sih lebih baik ya tadi aja coba ke keluarga atau ke teman-teman terdekat ya. Nah setelah itu nanti masyarakat luas. Dan makanya Bapak Ibu nih, kita itu harus membangun brand kita. Ya, building your brand ya. Jadi itu harus membangun brand kita karena brand kita itu cerminan dari produk kita, Bapak Ibu. Nah, kami melihat salah satu challenging ya tantangan dari paru kami itu belum membangun brandnya dengan serius gitu ya. Nah, apalagi sekarang ada namanya media sosial ya Bapak Ibu ya. Itu harus dibangun brand kita tuh, brand yang berkualitas yang bisa dipercaya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu takut masih khawatir nih dengan adanya riba di bank syariah, cuma namanya doang ya, ya jangan ke situ gitu ya. Ya, tapi tadi mungkin tadi dengan cara ya dengan keluarganya, dengan teman-temannya gitu ya. Nah, itu juga menandakan kualitas kita juga nih Bapak Ibu nih. Ini mohon maaf ya sebelumnya. Kalau memang kita dipercaya nih Bapak Ibu ya, ya keluarga dan teman-teman kita mau invest loh. Ya, tapi kalau misalkan keluarga dan teman kita nggak mau invest, nah berarti ada something problem nih sama kita gitu ya. Nah makanya ya mungkin kitanya dulu nih perlu diperbaiki ya kualitas kepercayaan kita, kualitas kerja kita, amanah apa enggaknya gitu harus diperbaiki. Karena memang itu sih solusi yang paling singkat ya, paling singkat itu yaitu tadi mendapatkan permodalan dari keluarga dan teman-teman. Ya, kan itu kami lakukan ya, Masya Allah semakin bertambah loh sekarang loh permodalan yang kami lakukan dan mendapatkan dan itu ini kisah nyata ya Bapak Ibu, Masya Allah berapa berkat pertolongan Allah ya segala satu dari Allah yang investasi ke koperasi itu dari seluruh Indonesia. Ya, bukan hanya di Jakarta, bukan di Bogor, tapi bukan seluruh seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari luar negeri juga ada. Tapi mereka sebagai WNI ya. Ya WNI yang bermukim ke sana atau yang mixed couple yang suami istrinya itu satunya yang apa orang bule ke sana. Jadi invest ke kita. Kenapa? Ya alhamdulillah Masya Allah berkat pertolongan Allah mereka percaya sama kami karena tadi kami bangun brand. Ya, dengan cara salah satunya ya kita ada tadi yang kami sebutkan ya ada toolsnya yaitu apa? Ada proposal yang jelas, ada akadnya, ada laporan penggunaan dana, dokumentasi dan laporan keuangannya dan juga tadi sosial media dimainkan Bapak Ibu. Apalagi sosial media kan gratis tuh, nggak bayar kan? Seperti Instagram, ya TikTok, ya tapi selama tidak melanggar syariat ya Bapak Ibu. Karena ada batas-batasan juga. Ketika melanggar syariat tadi jangan takut nanti nggak berkah ya. Ya seperti itu Mas Faiz. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Mas Roy nih dari Bengkulu Selatan. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Saiful Gofur. Em, Mas, saya sering pinjam modal sama tetangga. Waktu pengembalian saya beri tambahan bagian laba yang tidak ditentukan di awal. Ini termasuk riba atau tidak nih? Gimana pertanyaannya? Mohon maaf, diulang. Boleh, Mas Faiz? Em, jadi Mas Saiful ini sering minjem nih untuk pemodalan ke tetangga, tapi waktu pengembalian Mas Saiful ini memberikan tambahan bagian laba yang tidak ditentukan di awal, gitu. Nah, itu termasuk riba ataukah tidak? Baik, mungkin lebih baik kalau berkenan mungkin langsung diskusi langsung supaya saya nggak salah paham pertanyaannya. Jadi gini, saya melihat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ini pinjaman ini murni pinjaman ya, bukan investasi ya. Nah kalau memang pinjaman, ya, selama memang tidak ada dijanji di awal nih, misalkan oh saya minjem dong 30 juta misalkan, minjem ya murni minjam. Artinya nanti ketika memang dipinjami misalkan dipinjami 3 bulan, setelah 3 bulan kemudian dibayarin 30 juta aja gitu. Memang itu sepakatannya. Ya itu nggak apa-apa. Nah, setelah itu ketika memang setelah 3 bulan nih, ya bulan ketiga dipulangin uangnya 30 juta, lalu ditambahkan hadiah berupa hadiah itu nggak ada masalah, itu halal. Bahkan itu malah sunnah Rasulullah seperti itu. Tapi selama tidak diperjanjikan di awal, tidak ada ucapan atau janji atau apa. Ya, jadi itu hadiah. Jadi dilunasin dulu hutangnya 30 juta, setelah lunas, lalu mau kasih hadiah, boleh nggak ada masalah itu halal. Bahkan itu malah sunnah Rasulullah. Ya, namun itu kemungkinan pertama saya ya, yang saya melihat pertanyaan ini. Yang kedua, kemungkinan kedua ini kami melihat pertanyaan ini investasi ya. Nah, kalau investasi tadi yang sudah disampaikan, yang sudah kami coba jelaskan ya, seperti pertanyaan Bu Rosita tadi ya, bahwa tadi kalau misalnya memang untung, ya bagi untung, ya dengan nisbah yang sudah disepakati. Nah, kalau misalnya ada kerugian, ya siap untuk menanggung kerugian 100% jika akadnya mudharabah.
Artinya 100% itu dana dari investor. Nah, jadi pastikan ya investornya itu harus siap. Siap dengan 3 kondisi ya. Pertama apa kondisinya? Untung. Harus siap. Ya pasti untung lah ini namanya investor pasti siap dengan untung kan. Nah, yang kedua nih Bapak Ibu, kondisi apa? Rugi. Nah, sama dengan rugi. Kalau dia nggak siap berarti dia nggak cocok jadi investor. Mendingan nggak usah. Nah, yang ketiga, kondisi impas. Ya, tapi selama kita memang sebagai pelaku usaha memang amanah ya, amanah dan profesional. Ya, seperti itu Pak Mas Faiz. Oke, semoga menjawab ya Pak Saiful Gofur. Tapi jika masih ada pertanyaan nanti bisa langsung ditulis aja di kolom chat, nanti akan ditanyakan kembali. Oke, kita ke yang raisen terlebih dahulu kepada Mbak Ulfa Arina Listiani. Dipersilakan, Mbak. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Pak. Saya Ulfa dari Kabupaten Madiun. Eh, Gini, Pak, mau nanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai akad murabahah. Nah, misalkan nih kalau kita butuh alat nih ya sebagai UMKM buat alat penunjang produksi, misalkan nilainya kalau kita beli di luar senilai 20 juta. Itu kan termasuk berat misalkan kayak gitu. Kemudian kita lari ke lembaga pembiayaan syariah, gitu kan. Dengan dari lembaga pembiayaan itu bersedia menyediakan alat yang kita butuhkan. Padahal mereka tidak ready barangnya. Nah, ketika mereka membelikan alat ke kita itu dengan harga 25 juta. Nah, itu hukumnya bagaimana, Pak? Sedangkan kita sebagai UMKM kan kita tahu kalau di luar itu harganya sekitar 20 juta, tapi karena kita belum belum mampu karena keterbatasan modal, jadi kita alihkan ke lembaga pembiayaan syariah. Itu bagaimana perhitungannya gitu. Terima kasih. Baik, Bu Ulfa, kita diskusi Bu ya. Jadi Ibu ingin beli barang ya tadi ya, beli barang dengan salah satu lembaga keuangan syariah. Harga barangnya berapa Bu tadi? 20 juta kalau harga pasarnya 20 juta 20 juta. karena Baik. G- Berarti harga pokoknya HPP-nya lah ya 20 juta. Oke. iya, Lalu lembaga keuangan tersebut jual ke Ibu berapa? 25 juta. 25 juta. Baik. Nah, itu namanya akadnya merubah jual beli itu halal nggak ada masalah. Ya, karena gini, yang namanya jual beli itu, tapi dengan prinsip tadi ya, tadi 3 hal ya. Ini namanya akad merubah, tapi 3 hal yang harus dicatat ya Bapak Ibu. Yang pertama, lembaga keuangan syariah tersebut memang memiliki barangnya. Ya, jadi memiliki barang ini, Ibu. Jadi dimiliki barangnya, sudah dimiliki secara penuh. Saya itu dijual ke Bu Ulfa, itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan masih inden gitu ya, tungguin sampai sampai ada barangnya gitu ya, tunggu sampai ada. Nah, jadi nggak bisa akad kalau barangnya belum ada. Jadi akad itu bisa terjadi pada barangnya sudah ada. Yaitu yang pertama, tidak ada namanya barangnya harus harus ready ya, ready stock dan sudah dimiliki sempurna. Ya, jadi benar-benar lembaga keuangan itu menjual barangnya kepada ibu ya. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ya, tidak ada yang denda keterlambatan jika telat bayar. Jika misalkan kontrol nih Bu Ulfa ya bukan saya doain ya misalkan ya, nauzubillah, misalkan tadi terlambat bayar, ya mungkin karena usaha segala macam, nah itu nggak ada namanya denda keterlambatan. Ya, tapi kalau misalkan ada, nah itu jelas itu riba tuh, namanya riba jahiliyah. Nggak boleh tuh denda keterlambatan itu. Nanti pasti itu lembaga keuangan berkelit, wah ini kan nggak tengah termasuk revenue kita, pendapat kami, tapi akan dikasih ke sosial gitu ya. Ya itu sama aja. Itu seperti Robin Hood ya Bapak Ibu ya. Jadi Robin Hood itu kan didapat uang dari maling ya, tanda kutip, tapi dikasih ke anak-anak ke orang-orang memerlukan gitu, orang miskin lah bisa dikatakan seperti itu. Ya itu nggak boleh juga. Karena kan di dalam Islam jelas cara, niat dan cara harus benar gitu ya. Dua-duanya harus benar. Nah, jadi itu pastikan yang kedua itu tidak ada denda keterlambatan. Yang ketiga, Bu Ulfa, tidak ada nama asuransi ya. Tidak ada asuransinya gitu ya. Ya, jadi itu kalau selama itu memenuhi 3 itu insya Allah halal sih Bu Ulfa. Walaupun harganya lebih tinggi karena wajarnya kan jual beli ya. Seperti itu. Kalau semisal itu barangnya belum ada di tempat, belum ada bagaimana, Pak? Jadi Nggak boleh, seperti, harus oh ready barangnya. oh, berarti dari misalkan nih saya belinya di koperasi syariah misalkan seperti itu ya. Itu berarti dari pihak koperasi membelikan dahulu barangnya Iya, atau bagaimana? betul. Jadi kalau misalkan Ibu bertransaksi dengan koperasi syariah, jadi koperasi itu beli barangnya dulu, Bu. Dia harus ada barangnya dulu di kantornya. Jadi Ibu lihat sendiri nih, wah di koperasi udah ada barang yang saya beli. Ya, jadi bukan ngasih duit doang, Bu.
ngasih uang doang ke ibu. Nah, kalau ngasih uang doang ke ibu, ya itu jangan mau, Bu. Itu riba tuh, secara langsung itu. Oh gitu. Seperti itu, Bu. Ya, Harus ya. ngasih barang. Kan akadnya kan jual beli kan, Bu, sama koperasi. Iya, Ya kan? betul. Ya, Iya. jual beli itu ada rukun dan syaratnya. Nah, salah satu rukunnya itu adalah apa? Barangnya harus dimiliki oleh lembaga keuangan syariah tersebut atau oleh penjual. Penjualnya kita kan koperasi. Ya, gimana mau akad jual beli ya kalau misalnya barangnya belum ada? Ya, itu kan sama juga ya istilahnya kedok doang nggak atas nama syariah, tapi faktanya seperti seperti riba aja itu, Bapak Ibu. Hmm, Ya, seperti itu. Silakan. baik. Pak, ada lagi dong tambahan satu lagi, Pak. Oh, silakan. Semisal nih, Pak, kalau kita belinya kalau di lembaga pembiayaan syariah, iya sesuai akad. Tapi kalau kita belinya di koperasi, misalkan nih koperasi simpan pinjam, itu bagaimana, Pak? Apa tetap mengandung riba? Maksudnya koperasi simpan pinjam konvensional ya, yang riba atau yang syariah? Koperasi yang simpan pinjam pada umumnya, bukan di bank Oh, jadi yang konvensional. nggak jadi gini yang kami ketahui Bapak Ibu ya, Bu Ulfa, ketika dia bilang hanya koperasi simpan pinjam KSP, itu namanya konvensional yang kami ketahui ya, atau alias yang riba lah ya. Nah, kalau misalnya syariah itu namanya KSPPS istilahnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau BMT istilahnya. Nah, kalau misalkan ibu bertransaksi bermuamalah dengan KSP, jangan ibu, itu namanya riba. Ya at least ya minimal kita ini menyuburkan sedekah bisnis apa menyuburkan bisnis ribanya. Kita nggak boleh kan menyuburkan bisnis-bisnis yang berbau maksiat, yang berbau itu kan riba itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan ibu mau cari yang syariah ibu, yang ke SPPS atau BMT, tapi tadi pastikan dia itu memiliki barangnya. Kalau enggak ya berarti itu cuman cuman istilah syariah doang, label doang syariah, tapi praktiknya sama seperti riba gitu ya. Itu banyak kan seperti itu tuh, hati-hati Bu Ulfa. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ulfa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Kalau ini dari Bu Rosita, mungkin yang pertama ada request nih, Mas Ilham. Kalau misalnya nanti berkenan, boleh share Instagram nih untuk konsultasi lanjutan gitu, kata Mbak Rosita nih, kata Bu Rosita. Lalu ada pertanyaan juga nih dari Bu Rosita mengenai mindset nih. Mas Reza, bener gak nih kalau semua itu berawal dari mindset? Kalau nggak mau riba pasti dapat aja hadiah-hadiah tak terduga untuk usaha. Apa hanya karena perasaan saya? Apa emang karena ada dalilnya, Mas? Itu Mas pertanyaan. Eh, maksud dari mindset gimana ya? Saya kurang paham. Bu, mungkin langsung Bu penjelasannya dari Boleh Bu Bu Rosita? Rosita. Eh, Gini, dari awal emang pokoknya nggak akan pernah riba gitu loh, maksudnya mindsetnya gitu. iya, jadi memang betul mindset itu penting ya. Kita punya mindset, punya keteguhan hati bahwa kita itu jangan riba. Ya, itu betul perlu. Tapi memang harus dipraktekkan ya, karena memang gini ya Bapak Ibu, ini yang kami, hasil riset kami ya Bapak Ibu, bisa jadi kami salah ya riset kami, tapi ini berdasarkan yang kami dapatkan di lapangan, itu masih banyak loh masyarakat Indonesia yang belum paham apa itu riba. Masih banyak. Ya belum belum paham itu apa riba. Nah, makanya ya salah satu faktanya apa? Sekarang kan pinjol luar biasa kan. Ya, luar biasa besar ya. Termasuk sekarang apalagi judi, udah pinjol judul gitu. Itu tambah tambah parah kan. Nah, makanya memang kita ini sebagai bisnis ya, sebagai pembisnis Bapak Ibu, kita ini harus belajar memang. Ya, harus belajar tentang fikih muamalah. Ya, kenapa? Karena sebagai seorang muslim ya, sebagai yang beragama Islam di sini, itu namanya belajar itu wajib. Ya, wajib hukumnya sampai kapan? Sampai kita meninggal. Wajib hukumnya. Jadi ini kita ini jangan hanya mau uangnya aja, tapi kita harus belajar tentang fikih muamalah. Gimana caranya ya untuk berbisnis yang sesuai syariah. Ya, itu harus belajar itu caranya. Nggak ada lagi caranya. Saya harus belajar dengan orang-orang yang benar tentunya ya, bukan orang yang mengklaim dirinya benar tapi faktanya sama aja bohong gitu. Ya, jadi kita harus belajar sih. Ya, belajar syariahnya dan belajar bisnisnya juga. Ya, tadi gini, karena kami melihat Bapak Ibu, ini ada dua kutub yang berseberangan ya. Satu sisi misalkan ada yang syariah gitu ya, tapi dia apa kurang profesional. Artinya responnya lambat, slow respon, ya tidak on time orangnya, lalu juga ya apa pelayanannya nggak bagus gitu ya. Itu juga salah juga. Atau kutub kutub seberang dia itu profesional, ya ramah, baik, cepat, tapi riba.
ya praktek-praktek riba dilakukan itu juga nggak benar juga. Nah kita ini harus mengambil di kutub pertengahan. Kita be profesional, amanah, bisa dipercaya, ya produknya jelas, tidak ada penipuan, tapi tidak ada ribanya. Itu yang harus kita lakukan. Nah tadi yang seperti kami sampaikan ya inspirasi bisnis dari mana tadi dari Syekh Sulaiman Ar-Raji. Ya, jadi antara ikhtiar dunianya maupun ikhtiar akhiratnya yang tanpa riba itu dilakukan kedua-duanya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah cukup menjawab, Bu Rosita? Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Ilham. Kita ke pertanyaan dari Bu Fatimah, tapi mungkin ini juga ada nyambungnya ke pertanyaannya dari Bu Sri Anissa Indah Lestari. Kurang lebih sama pertanyaannya sebenarnya. Untuk akses, kalau Bu Fatimah ini di Kota Serang, Banten nih, di mana bisa ikut program programnya Mas Reza. Dan kalau misalnya Ibu Sri Anissa Indah ini di Makassar juga apakah bisa, Pak? Nah itu silakan Mas Ilham. Jadi memang kita ini ada dua program ya, betul ya Mas Faiz. Yang pertama itu untuk funding atau investasi. Nah kalau investasi ini memang kita dari mana aja bisa. Kenapa? Karena memang koperasi kami ini eh, apa nasional ya, legalitasnya dari Kemenkop. Jadi kita bisa mendapatkan funding dari mana aja, bahkan dari WNI yang tinggal di luar negeri. Ya pokoknya selama jadi WNI lah punya KTP gitu yang jelas, dia bisa jadi anggota koperasi kami. Tapi ini sifatnya investasi ya untuk funding tadi investasi. Ya, nah investasi ini ya tentunya kan supaya berputar kan ya, supaya nggak idle uangnya, ya kami putar dengan cara apa? Pembelian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat seperti apa? Masyarakat yang memang sedikit banyak sudah paham tentang riba. Kenapa? Karena mereka ingin ke tempat sebelah gitu anggap aja, tapi nggak mau karena masih ada ribanya, dia tahu ribanya makanya ke kami gitu. Nah untuk pembelian barang ini ya mohon maaf sebelumnya kami memang baru bisa Jabotabek. Nah mungkin Bandung bisa kami pertimbangkan lah ya, tapi emang secara umum itu Jabotabek baru kami lakukan. Ya untuk yang kami lakukan ya mohon doanya Bapak Ibu semoga Allah mudahkan dan berkahaya koperasi LSI sehingga semakin membesar dan bisa mengcover seluruh Indonesia nasional ya amin. Seperti itu Mas Faiz. Oke, semoga menjawab ya Ibu Fatima dan juga Ibu Sri Anisah gitu dari pertanyaannya. Oke, silakan kita masih punya waktu Bapak Ibu jika ada pertanyaan ini bisa langsung ditulis di kolom chat atau jika ingin bertanya secara langsung ini bisa langsung raise hand aja. Nanti akan aku bantu untuk urutan penanyanya. Oke, Mas Ilham, sambil menunggu aku mau nanya nih Mas Ilham. Tentunya di sini UMKM di sini udah lumayan lama gitu ya, udah lumayan panjang untuk bisnisnya dan mungkin sudah ada yang melakukan pembiayaan sebelumnya gitu ya, sumber pembiayaan yang lain dari mulai ada peminjaman bank, mungkin ada yang mendapatkan dari investor dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari sesi ini akhirnya mereka memiliki keinginan nih untuk berpindah ke pembiayaan yang konsepnya seperti yang Mas Ilham sudah jelaskan tadi gitu ya, dengan konsep berbasis syariah. Menurut Mas Ilham sendiri, apakah yang harus mereka lakukan? Apakah misalkan memulai sekarang atau misalkan menyelesaikan dulu yang sebelumnya atau mungkin karena sudah ada yang dilakukan sebelumnya gitu mungkin secara dalil ataupun apapun apakah ada yang harus mereka lakukan terlebih dahulu nih untuk akhirnya memulai apa namanya pembiayaan dengan berbasis syariah yang mungkin Mas Ilham sudah jelaskan tadi. Silakan Mas. Baik, Mas Faiz, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur, ya mungkin dulu itu belum paham ya tentang apa itu riba. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya pertama itu ya berdoa ya, berdoa kepada Allah dan segera untuk melunasi utang-utang ribanya. Ya. Nah, ketika kita melunasi utang ribanya itu yang harus dilakukan adalah hanya bayar pokoknya aja Bapak Ibu. Jangan bayar ribanya. Ribanya itu nggak boleh kita bayarkan. Itu namanya juga dosa juga itu. Yang kita lakukan adalah bayar utang. Ya, bayar utang pokoknya aja. Kenapa? Karena ada juga loh sebagian ya masyarakat kita itu dia itu atas justifikasi atas nama riba doang gitu. Tapi dia nggak mau bayar semuanya. Itu salah juga. Karena yang namanya utang itu wajib dibayar, wajib bagaimanapun kondisinya. Bahkan sampai di akhirat nih, ya ada orang yang mati syahid ya, mati syahid itu pahalanya kan luar biasa kan langsung masuk surga. Namun ketika dia ada utang, dia nggak bisa langsung masuk surga tuh, langsung ya dihisap dulu. Nah apalagi nih nggak mati syahid ada utangnya pula lagi gitu. Nah jadi harus dilunasin dulu utangnya gitu. Ya tapi utang apa? Utang wajibnya, ya pokoknya aja. Ribanya nggak boleh. Nah baru setelah itu Bapak Ibu, ya kalau yang tadi sih kalau kami kami sih melihatnya Bapak Ibu ya.
kita jangan dikit-dikit ke bank sih kalau bisa ya. Jangan dikit-dikit ke lembaga keuangan syariah. Kalau bisa seperti itu ya. Coba dimanfaatkan ya, dioptimalkan apa namanya ya, teman-teman kita ya, keluarga teman-teman kita gitu ya. Nah, kalau misalkan memang ini sudah maksimal ya, artinya kita mau scale up kita kita yang punya bisnis ya, scale up kita punya bisnis. Nah, baru tuh kita ke lembaga keuangan syariah. Tapi pastikan bahwa lembaga keuangan syariah itu benar-benar sesuai syariah. Bukan hanya labelnya aja syariah, tapi prakteknya sama aja seperti bank konvensional atau bank ribawi. Seperti itu, Mas Faiz. Oke, Mas Ilham ini nyambung banget nih sama pertanyaannya Ibu Sri Anisah Indah Lestari nih mengenai bank syariah. Nah, bank syariah itu termasuk riba atau sudah syariah? Mungkin lebih ke ini Mas, bagaimana kita melihat bank syariah mana yang memang mempraktekkan apa hukum-hukum syariah dan mana yang hanya label saja nih, apa namanya, hanya label syariah saja, tapi secara praktek mungkin masih sama dengan bank konvensional pada umumnya. Silakan Mas. Sama mungkin ada satu lagi di bawah. Nanggung, kalau yang pengadaian emas itu juga termasuk riba atau tidak, Mas? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu mengenai bank syariah. Jadi bank syariah secara umum ya, memang perlu diperbaiki. Tapi kita ini memang harus support bank syariah. Jadi gini ya, ketika kita kritik bank syariah ini, kritiknya ini secara proporsional ya, bukan kritik secara mutlak gitu atau benci secara mutlak, tidak, tapi secara proporsional. Kita berharap bank syariah ini bisa memperbaiki kesehariannya. Oke. Nah, makanya Bapak Ibu kalau misalkan mau tetap ke bank syariah ya, ya, itu kalau menurut kami sih sekarang baru bisa dilakukan dengan akad murabahanya, tadi akad jual belinya. Ya. Nah, kalau untuk permodalannya, jujur kami belum bisa mengasih rekomendasi ya, karena itu perlu diperbaiki, perlu dicek lagi apakah benar-benar sesuai syariat apa enggak. Karena ini masalah permodalannya. Karena kalau misalkan permodalan, bank syariah tanyanya apakah bank syariah siap untuk menanggung risiko bisnis? Ya, siap untuk untung dan siap untuk rugi. Siap nggak? Gitu. Nah, itu dulu pertanyaan yang utama untuk dijawab ya oleh bank syariah. Kalau emang nggak siap, ya ngapain gitu mereka dengan tanda kutip gaya-gayaan gitu dengan akad permodalan gitu kalau nggak siap. Yang namanya bisnis atau investasi permodalan itu siap dengan berbagai kondisi, siap untung dan siap rugi gitu ya. Nah, selama memang ruginya itu memang karena risiko bisnis ya, bukan karena kesengajaan. Nah, jadi kami melihat ya tadi kalau mau ke bank syariah yang lebih aman tuh akadnya akad murabahah jual beli tadi yang pembelian barang ya. Tapi tadi yang tadi kami sampaikan kalau memang mau akad murabahah ada 3 hal yang minimal yang seperti kan. Pertama, memang banknya itu bank syariahnya benar-benar memiliki barangnya. Kita lihat nih dia udah miliki barangnya. Kita lihat sendiri. Ya, jadi bukan pakai perantara gitu. Perantara kita atau perantara orang lain untuk beli barang enggak, tapi banknya langsung beli. Kita lihat langsung gitu ada banknya yang memang memiliki secara penuh bank tersebut apa barang tersebut. Yang kedua, tidak ada denda keterlambatan. Jadi Bapak Ibu tanya tuh, ada nggak denda keterlambatan jika kontrol telat bayar dengan asumsi nggak disengaja ya Bapak Ibu ya. Kalau sengaja sekali lagi itu namanya zolim, zolim yang luar biasa ya. Nah, artinya kalau misalkan ada, ya berarti itu nggak benar juga itu. Ya belum benar harus diperbaiki. Nah yang ketiga, tidak pakai namanya asuransi. Apapun nama jenis asuransi, asuransi syariah lah, asuransi jiwa, asuransi konvensional. Nah itu cuma nama doang kalau syariah. Kalau kami melihat asuransi itu cuma sekedar nama doang ya masih masih sama aja lah kurang lebih. Nah itu sih yang secara umum. Jadi ya harus dipraktikan, harus dipastikan itu ada gitu ya. Seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan penggadaian emas? Nah, jadi gini, jadi gadai itu kalau dalam fikih muamalah namanya akad rahan, ya akad gadai ya. Nah, rahan itu termasuk, nah kalau dalam fikih muamalah Bapak Ibu ya, itu namanya akad tabaru. Apa itu tabaru? Akad tolong menolong. Ya, dan biasanya coba Bapak Ibu cek ya, orang gadai itu ya karena memang ada kebutuhan kan, betul nggak? Karena dia kebutuhan, karena mungkin anaknya mau bayaran atau karena ada yang sakit segala macam, makanya digadaikan. Nah makanya digadai itu di dalam fikih muamalah ya, akad keuangan syariah itu akad baru tolong menolong. Nah kita ini ya dia dilarang keras dengan atas nama tolong menolong tapi mengambil keuntungan. Nah, pegadaian-pegadaian syariah itu ya, itu mereka itu dengan termasuk pegadaian konvensional juga ya. Mereka itu berbungkus nolong orang tapi bisnisin orang gitu. Tolong menolong tapi ada bisnisnya. Ya bisnisnya apa? Pasti ada kelebihannya. Nah, itu nggak jelas ya. Makanya kami juga menyarankan, merekomendasikan tinggalkan yang namanya pegadaian juga tuh.
termasuk Pegadaian Syariah, karena mereka itu mengambil keuntungan, ya, mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain yang sedang kesusahan. Orang gadai itu kan karena sedang kesulitan, sedang kesusahan kan. Nah, dengan cara ambil keuntungan. Nah, kecuali gadainya itu tanpa ada keuntungan tuh. Nah, itu baru boleh. Nah, tapi kan mana ada ya kepegadaian tanpa keuntungan. Nah, makanya ya jangan pegadaian gitu ya. Seperti itu Mas Faiz. Oke, Mas Ilham, karena ada keterbatasan waktu juga, kita udah di ujung sesi kita hari ini nih, Mas Ilham. Mungkin untuk menutup sesi hari ini kepada teman-teman UMKM yang hadir pada kegiatan hari ini, ada yang mau disampaikan gak nih, Mas, untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai tertarik khususnya untuk menggunakan pembiayaan berbasis syariah, ataupun yang mungkin masih ragu-ragu, atau mungkin yang kayak masih em, bingung dalam artian apakah saya memang membutuhkan pembiayaan khususnya berbasis syariah atau tidak. Silakan Mas Ilham. Ya, bagi para pelaku UMKM ya, Bapak Ibu yang kami hormati termasuk panitia. Jadi kita ini sebagai pelaku bisnis ya, kita ini harus menghindari harus tadi kami sampaikan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita ini harus banyak-banyak berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, ya supaya diberikan petunjuk hidayah bagaimana melakukan bisnis yang benar. Ya, dan juga tentunya hasilnya juga yang benar gitu ya. Itu yang pertama. Karena kita ini hanya makhluk yang lemah gitu ya. Kekuatan hanya milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa. Apalagi doanya itu dilakukan dengan waktu-waktu yang mustajab ya, tempat dan waktu yang mustajab. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ya kita sebagai pelaku usaha tetap ikhtiar dengan sungguh-sungguh juga gitu. Nah, karena memang salah satu apa namanya tantangan atau kekurangan yang memang masih kita miliki ya, ya masalah ikhtiar kita, ya cara-cara kita berbisnis. Bisnis kita ini benar apa enggak? Caranya sudah benar apa enggak? Dengan cara yang profesional apa enggak? Kenapa? Karena orang-orang di luar negeri sana Bapak Ibu ya, UKM-nya itu luar biasa. Kenapa bisa biasa? Karena cara-caranya yang luar biasa gitu ya. Maksudnya benar dengan serius, dipenuhi gitu, bakal pakai strategi-strategi marketing, strategi penjualan, nggak sembarangan. Lalu juga menghargai namanya brand, ya membangun brand, ya lalu menjaga kepercayaan orang lain, profesional dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu perlu itu ya berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, dan ini juga penting Bapak Ibu ya. Kami melihat juga ya salah satu sebab ya orang sukses itu karena dia menjauhi yang namanya perbuatan dosa besar ya. Ya, kita ini manusia pasti melakukan dosa ya Bapak Ibu ya, pastilah namanya juga manusia nggak kita kan bukan malaikat ya. Ya, tapi kita berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar itu yang tadi yang 7 hal ya. Ya, yang terutama itu apa? Riba. Nah, kenapa? Karena riba ini Bapak Ibu, riba ini menghancurkan. Banyak kok faktanya ya di luar sana itu ya ketika setelah riba hancur bisnisnya. Walaupun nggak hancur semakin besar ya tapi itu namanya istidrat. Jadi ya hindari namanya riba. Yang kedua apa tadi yang namanya ya tadi zina tadi ya. Karena itu termasuk apa namanya pelaku apa namanya dosa besar yang banyaklah fenomena di masyarakat kita yaitu riba dan zina. Jadi 3 hal ini perlu diperhatikan. Ya kami berdoa ya semoga Allah Ta'ala mudahkan ya dan berkait segala usaha Bapak Ibu ya mendapatkan keuntungan yang maksimal, penuh keberkahan ya dan juga memberikan manfaat atau impact kepada masyarakat luas ya. Amin rabbal alamin. Mungkin seperti itu Mas Faiz dan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham yang sudah menyempatkan sharing nih bersama Bapak Ibu di sini. Terima kasih atas sharing-sharingnya, ilmunya bermanfaat sekali dan tentunya banyak pembelajaran baru nih kepada seluruh pelaku UMKM yang sudah hadir dalam kegiatan sesi ketiga kali ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan sesi ketiga hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga menjadi sudut pandang baru, menjadi ilmu-ilmu baru, menjadi em, jalan baru nih mungkin buat Bapak Ibu yang bisa dicoba untuk bisnisnya Bapak Ibu ke depannya. Nah, Bapak Ibu tadi kita di sesi pertama sudah ada materi sharing mengenai strategi pengembangan usaha melalui pengelolaan akses pembiayaan yang efektif dari Mas Widya Putra, CEO Midless Kingdom. Dan juga di sesi kedua tadi ada sharing mengenai pengembangan usaha melalui pembiayaan angel investor dan ditutup dengan strategi pengembangan usaha melalui kerjasama pembiayaan berbasis syariah. Tentunya banyak sekali sekarang option yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk bisnisnya Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu mungkin lebih mengerti nih bagaimana sebuah sistem pembiayaan diberikan kepada pelaku UMKM dan bagaimana pelaku UMKM bisa mengefektifkan pembiayaan yang dilakukan untuk
perjalanan bisnis Bapak Ibu masing-masing. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan nanti akan dikirimkan absen untuk absensi kedua ya untuk sesi ketiga kali ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi apa namanya untuk sesi ketiga kali ini nanti akan dikirimkan di kolom chat dan juga di grup peserta ya. Jadi jangan lupa untuk diisi untuk absensi kedua di sesi ketiga kali ini. Dan dengan berakhirnya sesi ketiga tadi, berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelum menutup, aku juga izin pamit undur diri, Bapak Ibu, karena mungkin ini adalah hari terakhir kita akan bertemu. Walaupun hari terakhir kita akan bertemu, tapi setelah ini masih ada sesi coaching yang akan dijalani oleh Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersama saya dari awal mungkin dari opening ya, kita bertemu gitu dari opening sampai dengan hari ini. Semoga bisa memberikan ilmu dari setiap sesinya dan semoga berkenan di hati Bapak Ibu menjadi memori yang indah yang bisa dikenang sampai nanti. Dan tentunya setelah ini Bapak Ibu masih ada coaching, jadi selamat mengikuti rangkaian dari program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro yang selanjutnya akan Bapak Ibu laksanakan. Saya juga mengucapkan selamat dan good luck buat Bapak Ibu semua untuk menjalankan bisnisnya masing-masing. Oke, wah terima kasih Bapak Ibu. Oh, Instagram nanti aku tulis ya Instagram nih Bapak Ibu. Jadi boleh kalau misalnya mau catch up sama saya gitu ya, ada di Instagram nanti boleh di follow aja nanti kita mengobrol di sana. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain waktu. Selamat mengikuti rangkaian program selanjutnya. Saya pamit menutup kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Faiz Attallah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.